Halo what's up football lovers, selamat datang kembali di channel Football Tainment 7. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang gol-gol penting yang menjadi penentu kemenangan bagi sebuah timnas ataupun sebuah klub yang sangat dramatis dan menyakitkan bagi tim yang kalah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya berikut ini. Tapi jangan lupa, sebelum kita lanjut ke video, berikan subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan terus berkembang. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Check this one out. Di urutan pertama ada gol dari Eder dari Portugal pada pertandingan final Euro 2016 di Prancis, di mana gol tersebut tercipta pada menit 109 yang memboyarkan harapan Prancis untuk menjuarai Piala Eropa pada tahun tersebut. Selanjutnya ada gol dari Lucas Moura pada menit 96 pada pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Ajax Amsterdam pada semifinal UEFA Champions League musim 2018-2019. Dan gol pada masa injury time ini membuat Ajax harus rela mengubur impiannya untuk meraih tiket ke final Champions League pada musim tersebut. Kemudian pada musim 2008-2009 di ajang yang sama, gol dari Andres Iniesta ke gawang Peter Cech mengubur harapan Chelsea untuk meraih tiket ke babak final UEFA Champions League. Sepakannya ke pojok kiri atas Cech tak mampu dibendung dan akhirnya Barcelona melaju ke babak final Champions League pada musim tersebut. Gol Marcus Rashford ke gawang Paris Saint-Germain pada UEFA Champions League musim 2018-2019 pada fase 16 besar menjadi gol yang amat menyakitkan bagi para fans Paris Saint-Germain. Bagaimana tidak, pada menit 94 VAR menangkap bek Paris Saint-Germain melakukan handsball di kotak terlarang. Kemudian wasit menunjuk titik putih, yang mana tendangan penalti tersebut diambil oleh Rashford yang dengan tenang menaklukkan Gianluigi Buffon untuk mencetak gol kemenangan Manchester United di kandang Paris Saint-Germain tersebut. Gol ini sekaligus mengubur harapan Paris Saint-Germain untuk melaju ke babak 8 besar UEFA Champions League pada musim tersebut. Kemudian ada gol dari Mario Götze pada final Piala Dunia 2014 di Brazil ke gawang Argentina yang dikawal oleh Sergio Romero. Gol ini terasa begitu menyakitkan bagi para fans Argentina pada saat itu, karena gol ini terjadi pada menit 114. Di posisi selanjutnya ada Steven Gerrard yang berhasil membawa Liverpool lolos ke babak fase knockout setelah menghempaskan Olympiakos dengan skor 3-1 di Anfield. Gol jarak jauhnya ini membuat Olympiakos harus rela mengubur impiannya untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dan pada gelaran Liga Champions musim 2016-2017 mungkin adalah salah satu yang terbaik untuk Barcelona. Bagaimana tidak, kekalahan 4-0 di kandang Paris Saint-Germain berhasil mereka balas di Camp Nou yang berhasil membalikkan keadaan dengan skor 6-1. Adapun gol yang sangat dramatis pada pertandingan itu adalah gol dari Sergi Roberto pada menit ke-96. Dan kemenangan Barcelona ini menjadi sebuah epic comeback yang amat dramatis dalam sejarah Liga Champions. Selanjutnya ada gol dari Didier Drogba pada gelaran Liga Champions musim 2011-2012 di partai final. Bermain di Allianz Arena, kandang Bayern Munchen, The Blues yang kala itu tertinggal 1-0 oleh tuan rumah berhasil membalikkan keadaan dengan menjuarai Liga Champions berkat sebuah gol dari Didier Drogba pada menit 88. Sekaligus memaksa Bayern Munchen bermain hingga perpanjangan waktu yang mana mereka harus menerima kekalahan dengan skor 4-3. Berikutnya ada gol dari Andres Iniesta pada menit 116 pada gelaran final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan melawan timnas Belanda.
Gol tersebut menjadi mimpi buruk bagi timnas oranye, di mana mereka harus membuat impian untuk menjadi juara dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Selanjutnya di babak fase 16 besar Piala Dunia 2018 lalu, tepatnya pada menit 94 ada gol dari Nacer Chadli, gelandang Belgia ke gawang Jepang, yang mana gol tersebut teramat dramatisir karena berhasil menghempaskan Jepang dengan skor 3-2 pada babak 16 besar tersebut. Meskipun kalah, timnas Jepang tetap patut diapresiasi karena perlawanannya terhadap tim nasional Belgia sepanjang 90 menit pertandingan. Benar-benar the power of Asia. Salut untuk Jepang. Gol dramatis selanjutnya lahir dari kepala Sergio Ramos pada menit 93 pada ajang final Liga Champions musim 2013-2014. Memanfaatkan umpan dari sepak pojok, Ramos dengan tenang menghantarkan bola masuk ke dalam gawang yang dikawal oleh Thibaut Courtois pada saat itu. Selanjutnya ada gol dari Sergio Aguero pada menit 94 di ajang Barclays Premier League pada musim 2011-2012. Kala itu Manchester City melawan Queen's Park Rangers di Etihad Stadium. Gol ini bisa disebut sebagai winning goal atau gol kemenangan atau gol juara. Dan gol dari kaki Sergio Aguero ini menjadikan gol mimpi buruk bagi Manchester United yang kala itu harus membuat impian menjadi juara Premier League. Selanjutnya ada gol dari Cristiano Ronaldo melalui titik putih pada musim 2017-2018 Liga Champions Eropa. Gol tersebut didapat oleh Real Madrid setelah Lucas Vazquez dijatuhkan di kotak penalti. Selanjutnya drama semakin bertambah setelah Gianluigi Buffon di kartu merah wasit dan Cristiano Ronaldo yang ditunjuk sebagai Aguero sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan kekalahan ini, Juventus harus rela mengubur impiannya untuk bisa melaju lebih jauh di babak selanjutnya di Liga Champions Eropa pada musim tersebut. Selanjutnya ada gol dari Steven Gerrard pada final Piala FA musim 2005-2006 melawan West Ham United. Kala itu, Gerrard melakukan sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti yang menghujam deras ke gawang West Ham pada saat itu. Gol ini menjadi semakin dramatis karena memaksa West Ham untuk bermain di perpanjangan waktu. Next ada gol dari Mario Mandzukic pada menit 109 kala Kroasia menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2018. Sepakan kaki kirinya di dalam kotak penalti menghujam deras ke gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford. Gol dramatis selanjutnya lahir dari kaki Arjen Robben pada menit 89 pada final UEFA Champions League pada musim 2012-2013 kala Bayern Munchen menghadapi Borussia Dortmund di Wembley Stadium. Sepakan kaki kiri winger asal Belanda itu melaju mulus melewati garis gawang Borussia Dortmund yang dikawal oleh Roman Weidenfeller. Selanjutnya ada gol dari Kapten Watford Troy Deeney yang terjadi pada menit 97 kala Watford menghadapi Leicester City pada laga play-off semifinal GPC Championship. Kala itu Manuel Almunia yang berhasil menepis bola penalti langsung memberikan bola kepada rekannya yang kemudian melakukan counter attack yang sangat cepat. Dan lewat kerjasama yang apik, akhirnya pada menit 97 tersebut Troy Deeney berhasil menjebol gawang Leicester dengan sepakan kaki kanan keras yang menghujam ke gawang. Gol tersebut sontak membuat kegirangan para supporter, pelatih, dan staf Watford yang berhamburan masuk ke dalam stadion. Gol tersebut mengubur City untuk promosi ke Premier League. Berikutnya ada gol dari Divock Origi yang memanfaatkan sepak pojok dari Trent Alexander-Arnold pada semifinal Liga Champions musim 2012-2019. Kala itu, Trent Alexander-Arnold melakukan sepak pojok dengan sangat cepat yang dapat back lawan. Selanjutnya ada gol dari Kostas Manolas pada menit 82 pada ajang 8 besar Liga Champions musim 2017-2018 kala AS Roma menghadapi Barcelona di Olimpico Stadium. Una línea que no está marcando
Dan itu tadi cuplikan beberapa gol yang terjadi pada penghujung laga maupun di menit injury time yang dapat kami rangkum. Semoga video kami dapat menambah pengetahuan Anda seputar dunia sepak bola. Nantikan terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update berita sepak bola terbaru dari Footballtainment 7. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Footballtainment 7. Ini ha sido muy beneficiosa para este equipo. Ahí, pues también lo balón para Xavi.